Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat bermalam minggu. Ketemu lagi bersama FB Rasa Radio langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga bagi Anda yang menyaksikan melalui YouTube Ika Wulandari Channel. Dan malam minggu ini sangat berbahagia sekali karena pada malam ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter yang sangat spesial, yaitu Dr. Johan Ahmad dari Rumah Sakit KPJ Damansara. Dr. Johan Ahmad adalah spesialis tulang dan persendian. Jadi malam hari ini ada yang pegel-pegel atau sakit sendi karena olahraga kebanyakan atau karena malah nggak pernah olahraga, cara olahraganya juga mungkin salah. Malam hari ini langsung dengerin kita sampai dengan 1 jam ke depan. Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0172650553. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan secara bersama-sama video yang kami hadirkan dan persembahkan untuk Anda mengenai Rumah Sakit KPJ yang tersebar di seluruh Malaysia dan juga mengenai fasilitas apa saja yang ada. Selamat menyaksikan. Tadi adalah video yang sudah kita lihat bersama-sama mengenai Rumah Sakit KPJ yang kita tadi saksikan bahwa fasilitasnya sangat lengkap, dokter-dokternya juga sangat ahli dan pakar dalam bidangnya, dan tentu saja Rumah Sakit KPJ di Malaysia adalah pilihan nomor 1 untuk Anda yang ada di Indonesia maupun untuk Anda yang ada di Malaysia. Dan langsung saja kita kenalan dengan dokter kita pada malam hari ini, yaitu yang terhormat Dr. Johan Ahmad selaku spesialis tulang dan persendian. Selamat malam dokter. Selamat malam, ya baik. Terima kasih telah hadir menyempatkan waktunya untuk ada bersama kami semuanya. Ya, terima kasih Sudi untuk menjemput saya. Alhamdulillah dokter sudah mau datang malam hari ini. Ya, dan juga ada Ibu Risma. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih telah hadir ya Bu ya. Terima kasih. Oke, dan malam hari juga ada hadiah juga dari Rumah Sakit KPJ, di mana untuk Anda yang 5 orang yang beruntung untuk telepon ke kami malam minggu ini akan mendapatkan voucher mengecek kesehatan gratis. Ada berapa? Ada 5 senilai RM90. Oke, jadi masing-masing akan mendapatkan voucher kesehatan ya, senilai RM90. Dan kita langsung saja ke Dr. Johan Ahmad malam hari ini. Dan seperti kita tahu dok, malam hari ini temanya adalah kecederaan saat berolahraga atau juga sports injury. Di mana olahraga itu sebenarnya sangat penting untuk kita, kemudian juga harus kita lakukan juga setiap hari, tapi ternyata ada resikonya ya dok ya. Betul. Biasanya resiko apa sih dok yang akan kita terima atau kecederaan apa yang akan kita terima ketika kita melakukan olahraga ini? Silakan dokter. Baik, dari segi kecederaan sukan ya, dia boleh merangkumi pelbagai aspek, terutama di saat sekarang di waktu MCO ya, kebanyakannya orang tidak dapat pergi ke berolahraga bersukan di luar. Betul. So kebanyakannya mencuba di dalam rumah atau di kawasan persekitaran rumah ya. So dari segi
mungkin kelengkapannya peralatannya berbanding dengan kalau bersukan di luar di gym mungkin agak terhad. So bila kelengkapannya agak terhad, so risiko untuk mendapat kecederaan itu lebih berbanding dengan kalau kita buat persukan di luar di gym menggunakan peralatan yang betul dan yang lengkap. Jadi di rumah malah justru resikonya lebih banyak. Kebanyakannya mungkin tidak mengambil importance mengenai kelengkapan sukan. Biasanya di rumah kan hanya ada treadmill gitu kan, atau bola untuk yoga itu aja gitu, karena simple kan biasanya. Dan lebih-lebih lagi dari segi persediaan untuk membuat olahraga ataupun bersenam, pentingnya permulaannya mesti mentalnya mesti bersedia, okey. Dan yang seawal-awalnya bagus, mesti mindanya also bersedia dan tidak penat. Sebab kebanyakannya mungkin setelah bekerja di rumah mungkin penat menangani kerja-kerja di rumah, dan kalau cuba untuk membuat bersenam ataupun berolahraga contohnya, mungkin dari segi mental fizikalnya masih penat. So penting memastikan tubuh badan itu bersedia untuk melakukan senaman. Jadi kalau kita penat, capek melakukan pekerjaan itu sebenarnya nggak boleh ya, dokter? Ya. Kadang-kadang mungkin tidurnya tidak cukup ataupun waktu bekerjanya melebihi. Kalau di office selalunya di antara pukul 9 hingga pukul 5, tapi kalau work from home ni mungkin selepas pukul 5 pun mereka masih bekerja, dan in between tu mereka akan cuba untuk melakukan senaman. Jadi di tengah-tengah pekerjaan kadang 1 jam ada rehat, dibuat olahraga. Itu sebenarnya tidak baik. Tidak baik. Ya, betul. So perlu pastikan badan kita betul-betul sihat sebelum kita memulakan senaman. Itu salah satu yang penting. Yang kedua, mungkin dari segi persediaan, biasanya perlu dilakukan warm up. Pemanasan dulu gitu, itu amat penting. Kebanyakannya orang mungkin tidak mengambil endah isu pemanasan atau warm up ini, walaupun ia hanya sekitar 10 minit tapi ia amat penting dari segi pemanasan, supaya otot-otot kita ni kita akan buat stretching yang betul, supaya kita akan conditionkan kitanya muscle dan otot untuk kita bersenam selepas itu. Itu jadi, amat penting. Biasanya pemanasan yang baik seharusnya berapa lama, dok, kita lakukan lebih sebelum kurang mungkin olahraga? 10 minit. 10 minit sudah memadai. Dan kita mungkin buat kebanyakannya membuat stretching otot-otot yang besar seperti paha, otot bahu, lengan dan otot belakang stretching supaya selepas itu bila kita bersenam, muscle ataupun otot kita sudah bersiap sedia untuk melakukan senaman-senamannya. Yang selanjutnya yang lebih berat gitu ya, dok. Apakah 10 menit melakukan pemanasan ini untuk semua olahraga, misalnya untuk olahraga lari, sepak bola atau bola sepak gitu? Kemungkinan olahraga yang macam seperti bola sepak ataupun permainan yang contact sport, mungkin dia punya warming up proses tu lagi lama, sebab because dia akan bermain dengan lebih lama di atas padang dan berkemungkinan akan bertembung dengan lawan, dan dari segi risiko untuk mengalami kecederaan itu lebih tinggi berbanding dengan kalau kita hanya untuk berjogging atau berlari, bersenam, mungkin 10 minit sudah memadai. Jadi semakin berat olahraganya harusnya semakin lama pemanasannya, dok. Saat ini lapangan futsal, lapangan bola sepak itu sudah mulai dibuka, dok. Dan banyak tiba-tiba yang di tengah-tengah permainan terkilir atau juga mungkin tidak sengaja kena orang lain, dianya juga jatuh gitu. Itu kan resiko yang sangat berbahaya ya, dok. Bagaimana kita mengurangi resiko yang bahaya itu, dok? Itu seperti kita warming up itu amat penting. Dan yang kedua, mesti dari kita perlu bila kita bersenam ataupun berolahraga, kita maknanya kita aware dengan kita punya sekeliling. Di sekeliling mungkin kita boleh anticipate kalau kita bermain bola, contohnya kadang-kadang mungkin kita kena berjaga kalau
perlu di tackle ataupun Betul, terjatuh. So terjatuh. kita kena berhati-hati. Walaupun kita tidak boleh nak elak, Betul. tapi kita perlu cuba untuk berhati-hati, ya. Kalau di tackle itu kan kadang karena namanya bermain dengan lawan. Yes, Kadang betul. lawan juga kita sudah menghindari untuk di tackle, memang sengaja minta di tackle nih gitu kan. Betul, Tapi betul. mungkin kalau yang sudah kita yang mendengarkan kita malam hari ini ada yang laki-laki, Dok. Ya. Suka melakukan olahraga bola sepak dan juga futsal ini, Futsal, kemudian betul. terkilir. Apa yang dia harus lakukan kalau sudah terjadi hal tersebut? Perkara yang pertama sekali, bila terjadi mungkin terus berhenti daripada meneruskan permainan. Oh, berhenti, Dok. Berhenti dan pergi ke tepi padang, ya. Dan sekiranya ada tanda-tanda awal, seperti bengkak swelling itu selalunya tanda-tanda awal. Kadang-kadang mungkin pergerakan sendi itu terhad, ya. Biasanya rawatan awal di tepi padang menggunakan kaedah-kaedah yang mudah saja, seperti Yang sederhana gitu, Dok. sederhana. Kalau dari segi singkatannya, dalam kecederaan sukan ni dipanggil RICE, R-I-C-E. R ni maksudnya rest, ya. Rest. I ni untuk ice, ya. Ice. C ni compression, kita compress. dikompres. E ni untuk elevation, kita angkat, elevate, ya. So RICE, rise, ya. Beras ya, Dok. Ya, beras. Beras. So kita rest, ice untuk kurangkan bengkak, dan kadang-kadang kita boleh kompreskan dengan bandage, dan satu lagi yang terakhir, kita angkat yang anggota yang cedera atau yang bengkak itu, sebab dengan gravity dia akan menolong mengurangkan bengkak, ya. Oh, Gravity, begitu. ya. Gravity akan menolong supaya cecair yang bengkak di sendi itu dapat dikurangkan. Ya. Nah, kalau yang saya lihat kan seringnya kalau kita melihat pertandingan badminton gitu Yeah. atau sepak bola, yang kena cedera ini disemprot dengan macam spray. Yes. Apakah itu berpengaruh, itu Dok? pun boleh. Itu mungkin spray itu mengandungi anti-inflammatory, ubat yang berfungsi untuk mengurangkan bengkak dan mengurangkan rasa sakit dan keradangan. Itu antara rawatan-rawatan awal yang boleh digunakan di tepi court ataupun di tepi padang, ya. Itu terus berhenti atau boleh lanjut bermain, Dok? Itu bergantung. Kalau sekiranya anggota sendi itu masih boleh bergerak dan dengan rasa sakit yang tidak seberapa, dan boleh bangun, berjalan, boleh menampung berat, kemungkinan boleh bersambung semula. Tapi sekiranya untuk berdiri ataupun memijak pun masih sudah sakit, disarankan supaya berhenti, jangan disambung semula. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan bisa ada kemungkinan mungkin akan menyebabkan kecederaan yang lebih parah, yang sedikit itu akan bertambah, ya. Ya. Oke. Kemudian kalau olahraga yang saat ini sering dilakukan adalah jogging ya, Dok, atau juga jalan cepat gitu. Yeah. Apakah sepatu atau kasut itu ada pengaruhnya, Dok, Betul. dengan kecederaan? Kebanyakan kasut jogging yang kasut pasukan, ya, dia punya sole tu boleh menampung pressure dan impact, ya. So itu amat penting. Tak semestinya ada certain brand, tapi kebanyakannya dia dari segi tapaknya boleh menampung pressure, spannya dan padding di sekeliling tumit itu, ya. Padding di sekeliling tumit. Dan yang satu lagi, kebanyakannya orang tidak prihatin sangat. Kita kena pastikan yang ikatannya kemas supaya tidak terlalu longgar. Ikatan tali itu, Dok? Ya, betul. Kadang-kadang kalau mungkin kasut itu terlalu longgar, dan setiap kali pergerakannya dia masih berlari itu, dia ada movement di dalam kasut itu mungkin boleh menyebabkan anggota ankle terutamanya cenderung untuk cedera, ya. Ankle ini mata sendi, kaki ya, nih, betul sendi, ya. Oke. Kalau saya pernah membaca kalau kita mau jogging atau lari itu harus di track jogging. Tapi kan kita kalau di perumahan seperti ini malas mau keluar, harus cari track jogging kan susah, ya, Dok. Kita biasanya di sekitaran taman rumah saja. Apakah itu bisa membuat resiko, Dok? Boleh juga. Cuma sebenarnya di track yang bukan dibina untuk jogging, kebanyakannya mungkin jalan raya gitu, Dok. Ya, dari segi kadang-kadang permukaannya mungkin ada tidak rata, and of course dari segi risiko kadang-kadang kenderaan akan lalu. So kita sambil berjogging itu
tu mesti mata kita sentiasa prihatin di sekeliling. Harus waspada ya, betul, betul. Setengah orang kalau suka berjogging pakai earphone. Betul. Kalau ini untuk teman supaya tidak penat sangat earphone, katanya, Dok. Dengar lagu. Betul. Kadang-kadang bila kita tak sedar, mungkin ada motosikal atau kereta di belakang ataupun yang cuba untuk membelok, sudah memberi horn, mungkin kita tidak dengar. Itu salah satu kita kena sentiasa prihatin sebab sekarang ni kebanyakannya semua selalu pakai earphone. Betul, pasti itu pakai, betul. Dok. Ya. Jadi itu menggunakan earphone itu sebaiknya tidak dilakukan ya, Dok ya? Boleh, tapi mungkin dia punya volumenya tu tidak terlalu kuat supaya kita masih boleh mendengar persekitaran. Masih boleh mendengar persekitaran. Nah, ini dokter membawa apa nih, dokter? Lutut ya, Dok ya? Ini model tulang lutut ya. Ini mohon maaf, Dok, saya alihkan sekejap ya. Boleh. Oke, ini adalah model dari lutut kita ya, Dok? Ya, betul. Ini lutut kanan atau lutut kiri, Dok? Ini lutut kanan. Lutut kanan. Okey, kalau lutut kanan, kalau ini bahagian tulang paha, ya ini tempurung lutut. Mungkin dokter bisa melihat di kamera ini, Dok. Okey, ini tempurung lutut. Ini tempurung lutut ya. Dokter ini dokter kameranya. Ya, ini tulang di bawah lower leg ya, ada dua tulang. Dan sendi lutut ni ada banyak ligamen ya. Contohnya di kiri kanan, di luar ni ada di sebelah dalam dan di sebelah luar ada dua ligamen yang penting dipanggil collateral ligament, dan juga di bahagian belakang dipanggil cruciate ligament, dan di bahagian hadapan kalau kita tengok di dalamnya ada satu ligamen. Ini bagian depan lutut kita ini berarti bahagian depan. Ini bahagian depan dan ini bahagian belakang ya. Dan satu lagi yang perlu kita tengok, di sini ada seperti macam tisu antara tulang ini, yang ini dipanggil meniscus ya. Meniscusnya sebagai untuk shock absorber ya, seperti dan membantu pergerakan sendi. So kebanyakan seperti sukan futsal, bola sepak ataupun contact sports ya, risiko injury kepada ligamen dan meniscus ini memang ada, terutamanya bila ada pergerakan yang berpusing, twisting motion. Ya. Contohnya seperti kaki ini, kakinya tidak bergerak tetapi tulang pahanya bergerak ke kiri atau ke kanan. Sekiranya ini saya sambil praktik loh kaki saya. boleh. Sekiranya daya ataupun tekanan itu terlalu kuat, ada berkemungkinan boleh mencederakan ligamen yang kiri kanan ini dan juga ligamen di dalam ya. Dipanggil dia twisting injury. Dan salah satu daripada simptom kalau sekiranya ligamen itu telah terputus sepenuhnya, memang dengarnya aja saya sakit itu, Dok. Ya. Salah satu simptomnya sendi lutut itu tidak stabil. Bukan fungsi ligamen ini untuk mengukuhkan kestabilan lutut. Sekiranya ligamen itu terputus, kebanyakannya pesakit akan berasa lututnya tidak stabil, sentiasa bergoyang ataupun so, itulah tanda-tanda awal, maknanya ligamennya telah terkoyak atau terputus ya. Itu boleh diobati, Dok? Kebanyakannya boleh dirawat. Maksudnya tidak semestinya semua kecederaan ligamen koyak memerlukan pembedahan ya. Kebiasaannya selepas kita diagnose dengan cara pemeriksaan, selalunya kita akan menghantar pasien untuk dibuat pemeriksaan MRI. MRI itu scan untuk supaya melihat dengan lebih detail lagi tahap kecederaan ligamen itu. Dan bergantung kepada simptom-simptom dan tahap kecederaan, dan kita boleh buat keputusan sama ada ini boleh dirawat tanpa surgery ataupun ini memerlukan pembedahan surgery ya. Ini dengernya aja rasanya sakit banget itu. Kalau misalnya kita sudah terlanjur cedera ya, Dok ya. Misalnya 5 tahun lalu, kan kadang kita dulu masih muda, masih belum terasa. Betul. Setelah kita sudah mau 40, rasanya sakit terus kakinya. Itu kenapa ya, Dok ya? Mungkin biasanya kecederaan ligamen ini, kalau sports injury yang terkena ligamen, awal-awalnya mungkin rasa sakit, bengkak, sakit, tapi lama kelamaan mungkin selepas sebulan 2 bengkaknya sudah surut. Betul. Dan ligamennya pun sudah pergerakannya pun mungkin tidak terasa sakit, tetapi dari segi sendinya tu akan merasa longgar. Dan setiap kali bila berjalan, terutamanya kalau di permukaan tidak rata, bila lutut tu merasa longgar, dari segi kecederaan mungkin tulang akan sentiasa bergesil.
Bila pergeseran itu lama kelamaan, mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian, mungkin menyebabkan haus sendi. Oh, sendi itu boleh haus, boleh Dok? haus, ya. Ini macam tayar ya, boleh haus. Kalau sudah terlanjur jadi haus gitu, apa yang harus dilakukan, Dok? Itu bergantung kepada berapa seriusnya haus permukaan sendi itu. Di mananya sih dokter yang haus kalau misalnya di lutut seperti ini? Di lututnya selalunya di belakang tempurung lutut, ataupun di tulang paha ni. Di tulang paha ni. Ya? Itu kebanyakannya, kan? Bergantung kepada berapa besar tulang yang sudah haus dari segi dia punya keluasan itu. Dia punya rawatan berlainan. Ada setengah tu mungkin boleh dirawat melalui pembedahan berpanggil keyhole surgery. Ya. Kalau yang lebih ketara, lebih ekstensif lagi, kemungkinan besar bila umurnya sudah lanjut, berkemungkinan memerlukan pembedahan tukar sendi yang tukar sendi, ya, dimasuk sendi besi tu. Oh, yang ada implan ya? Implan ya, betul-betul. Ya. Itu kalau masuk tempat airport tuh bunyi, Dok. Yang mereka bunyi. Nah, harus declare. Harus declare kalau di dalam badannya ada besi-besi, ada titanium. Kalau yang satu lagi nih tulang apa, Dok? Ini rasanya panggul sini ya rasanya. Ini sendi bahu. Ya. Ini sendi bahu. Kalau ini bahu. Saya ingat ini di sini di pinggang. Kalau ikut boleh diangkat sedikit, Dok? Oke, ini sendi bahu. Sini, Dok. Ini kita punya sendi bahu, kan. Ini di bahagian depan, ini belakang, ini di tepi, ya. Ini tangan kita, tangan kanan. Ya, ini pergerakan sendi bahu. Dan pergerakan sendi bahu ni ada beberapa ligamen di depan, di atas dan di belakang yang mengawal pergerakannya. Dari segi kecederaan. Ini bagian depan berarti, ini bagian ya, depan. Okay, ya, bagian depan. Kebanyakannya contohnya orang yang berolahraga atau sukan, ya. Mungkin golf ya kalau bahu ini, ya, Dok, boleh, ya. Boleh. Dari segi kecederaannya kadang-kadang ada yang lagi serius. Kalau contohnya jatuh, tackle, sendi ini boleh terkeluar dari soketnya. Gimana, Dok, maksudnya? Maknanya tulang ni bagi dislocate. Dislocate terkeluar, ya. Itu ada possibility kebanyakannya macam contact sport seperti rugby. Ini mengerikan sekali, ya. Kayaknya saya nggak mau olahraga deh kalau gitu. So ada berkemungkinan bila dislocation itu terjadi, dia boleh menyebabkan tisu-tisu di sekeliling ataupun ligamen di sekeliling sendi ini boleh koyak. Satu lagi penyebab ligamen yang koyak ini faktor usia. Contohnya bila orang yang berusia 60 tahun ke atas, ataupun bila sudah ada arthritis di sendinya. Apa itu, dokter, maksudnya? Maknanya jarak antara tulangnya sudah rapat. Okey. Dan setiap kali ada pergerakan, tendon ini bergesel dengan tulang. Dia bergesel. Lama kelamaan menyebabkan dia koyak. Jadinya menempel gitu, Dok? Ya, lama kelamaan dia sikit-sikit dia koyak. Mungkin bila faktor usia, bila sudah rapat jarak antara tulang ni. Dan ataupun contohnya kalau jatuh dia menahan dengan tangan, boleh menyebabkan tendonnya koyak juga. Itu salah satu faktor. Padahal kan yang menahan telapak tangan, tapi yang efek di bahu, betul. Ya, Dok, ya? Dia transfer dia punya force kan ke bahu. Itu boleh menyebabkan koyak. Ya, boleh. Oke, jadi untuk Anda semua nih yang saat ini mungkin pada beberapa tahun yang lalu pernah mengalami kecederaan saat olahraga, atau baru-baru ini saja mengalami kecederaan gitu, bisa menghubungi kami di 0172650553 karena akan ada voucher untuk Anda. Anda bisa menghubungi kami dan juga bisa langsung berkomunikasi dengan Dr. Johan Ahmad. Ini semuanya yang namanya persendian itu dari leher sampai kaki itu kita ada sendi ya deh. Dari seluruh badan kita ini penuh dengan sendi ya, Dok. Dari atas sampai ke bawah, ya. Ini semuanya, dan yang namanya kita kehidupan sehari-hari saja bisa sendi atau tulang kita ini sakit, apalagi kalau ditambah dengan olahraga. Betul. Nah, sebaiknya olahraga itu supaya tidak kita mengalami kecederaan yang serius, berapa kali, Dok, yang seharusnya kita lakukan dalam 1 minggu? Okey, sebaik-baiknya setiap kali kita bersukan atau bersenam, kita jangan, mesti ada satu period yang rest untuk supaya badan kita boleh recover. Contohnya kalau kita berlari, bersukan hari ini, seeloknya ada kurang-kurangnya 1 hari. Oh, 1 hari. Tidak boleh tiap hari, ya, betul. Dok? Untuk badan kita recover
recover dan supaya otot-otot kita yang sudah di stretch itu dapat recover balik supaya kita dapat meneruskan untuk hari kedua, ketiga seterusnya. So seeloknya ada satu hari resting. Ya. Oh, satu hari harus istirahat. Bukan berterusan. Bukan terus-terusan. Nah, kalau olahraga misalnya kita sebagai ibu-ibu begini ya dok ya, yang sehari-harinya banyak mengurus anak, mengurus suami gitu. Berapa lama yang seharusnya kita lakukan, apalagi ditambah dengan berat badan yang cukup berat gitu ya. Beratnya sangat berat gitu. Itu olahraga apa dok yang aman dan berapa lama? Kalau dari segi dipanggil cardio exercise-nya lah. Cardio ini supaya badan kita exercise mengikut heart rate kita. Mengikuti detak jantung. Ya, betul, detak jantung. Kebiasaannya kita aim, kalau biasanya di peringkat setiap umur ada heart rate yang maksimum yang berbeza. Selalunya kita aimkan supaya kita heart rate itu lebih kurang 80% daripada maksimum. Bergantung pada umur. Dan itu cardio exercise-nya. Seperti treadmill ataupun cycling ataupun even berjogging, bersenam, swimming, semua itu cardio exercise. Cardio ini lebih membantu untuk kita punya jantung dan at the same time boleh juga membantu untuk menurunkan berat badan. Betul. Ini buat yang wanita-wanita juga nih kan sangat concern ya dengan berat badan gitu, bisa melakukan olahraga seperti yang dokter katakan. Jangan lupa juga untuk pemanasan dulu. Baik dokter, ada pemanggil kita malam hari ini. Penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Oke, masih belum ada suaranya nih. Ada pertanyaan mungkin, di komen. Ya, pertanyaan di kolom komentar dari Emma juga. Herza. Kalau saya bangun dari duduk atau bangun tidur tidak bisa langsung berdiri karena sakit pada lutut dan sudah pernah disuntik bagian lutut tapi masih sakit. Apa yang terjadi dengan lutut saya? Jumpa dok. Ini bagaimana nih dokter? Kira-kira kenapa? Bangun tidur tidak bisa terus berdiri dok karena sakit pada lutut gitu. Kebiasaannya lah kalau sakit di lutut ni kalau bangun pagi-pagi sendinya mungkin sebelum katakanlah kita sudah rest tidur selama 6 jam, 8 jam. Bila awal-awal pagi mungkin lutut itu sudah berada di dalam satu posisi yang agak lama sewaktu tidur sekiranya bila saat bangun pagi mungkin untuk pergerakannya agak stiff, agak keras ataupun sakit. Seelok-eloknya mungkin perlu diperiksa diperiksa. Kalau sekiranya setiap kali terjadi, setiap hari terjadi, dari segi pemeriksaannya kita biasa melakukan X-ray yang dahulu nak tengok sama ada sendinya itu sudah haus atau merapat. Sekiranya pemeriksaan X-ray itu tidak agak normal, seterusnya mungkin kita boleh melakukan pemeriksaan MRI nak tengok sama ada kecederaan dari segi pelapis sendi, tulang rawannya ataupun agak haus. Itu boleh menyebabkan simptom-simptom yang dialami oleh yang caller Emma Herza ni. Okey. Jadi terus dikatakan bahwa katanya sudah suntik lutut. Lutut itu perlu diinjek ya dok? Perlu disuntik dok? Ya, suntikan tu ada beberapa jenis. Kebanyakannya kalau di saat yang sakit selalunya disuntik ubat tahan sakit dan sometimes disuntik anti-inflammation seperti ubat steroid yang boleh mengurangkan bengkak dan sakit. Ada juga suntikan yang diberi yang mengandungi, dipanggilnya hyaluronic acid yang seperti gel. Gel itu untuk supaya dia dapat menyelaputi sendi lutut itu. Sebagai pengganti pelumasnya. Jadi itu yang dikatakan orang katanya mau minyak lutut, kepala lutut tuh habis itu ya dokter maksudnya. Oke. Karena orang sering mengatakan bahwa itu minyak lututnya habis tuh minyak gitu. Minyak kelinci ya. Ternyata betul ada dan itu bisa disuntik ya dokter ya. Kalau disuntik seperti itu biasanya karena kecederaan apa sih dokter? Biasanya tulang rawannya sudah haus. Tulang rawannya sudah haus dan mungkin cecair di dalam sendinya itu sudah berkurangan. Kebanyakannya terjadi di kalangan warga tua lah, yang berumur 60 ke atas ataupun mungkin orang muda yang pernah cedera sewaktu muda. So dari segi risiko untuk mendapat kecederaan ataupun haus dari sendi tulang itu lebih awal berbanding dengan
orang tua kalau sekiranya mengalami kemalangan ataupun kecederaan sewaktu muda, ya. Apakah itu bisa sembuh dokter dengan terus diberikan suntikan seperti gel atau yang lain itu steroid begitu? Bergantung kepada degree yang sudah haus, ya. Kalau dari segi mungkin keluasan area yang haus tu tidak berapa besar dan masih di peringkat awal, bisa dirawat, dan sekiranya sudah peringkat yang advance, maksudnya keluasannya itu sudah membesar, kemungkinan besar suntikan gel ni pun tidak berapa efektif. Lalu adakah yang efektif dokter? Yang dari maknanya mungkin kita terpaksa pergi ke peringkat yang selanjutnya, yaitu apa dokter? Mungkin memerlukan pembedahan. Aduh, ini saya paling takut ini. Pembedahan pun ada beberapa jenis pembedahan. Ada pembedahan yang melalui keyhole surgery dipanggilnya, maknanya ditebuk lubang dan masukkan kamera. Kecil saja. Kecil saja, kecil saja, dan cuba dirawat melalui keyhole surgery, maknanya cuba kita rawat tulang rawan yang haus itu. Sekiranya kecederaan itu terlalu advance, terlalu besar gitu, kemungkinan besar keyhole surgery pun mungkin tidak efektif. Apa, dok? Yang saya cakap tu yang terakhirnya itu bila pembedahan pertukaran sendi, ya. Yang ditukar dengan implan besi itu. Aduh, ngeri banget itu. Perawatan penukaran apa ini namanya, kepala lutut. Tempurung, ya. Tempurung itu berapa sih dokter? Saya penasaran. Kalau total knee replacement lah dipanggil, tukar sendi replacement, ya. Kalau di agak-agak dalam berapa itu? Mungkin lebih kurang 40-50 rasanya. Ribu ringgit. Ya. Jadi sekitar hampir 200 juta rupiah. Tapi itu untuk sebelah saja. Untuk sebelah saja. Wah, luar biasa mahal, ya. Jadi sayangi tulang Anda, sayangi sendi Anda. Jangan sampai kita nanti harus tukar. Bukan hanya uang, tentu saja sakitnya, dan belum tentu juga recovery-nya berapa lama, ya dokter, ya, supaya mungkin bisa sesuai berjalan gitu dengan badan kita. Kebiasaannya selepas pesakit menjalani pembedahan itu, perlu menjalani rawatan fisioterapi yang agak intensif juga, ya. Kebanyakannya boleh berjalan seawal hari kedua selepas menggunakan alat tongkat, alat bantu, ya. Dan kebanyakannya boleh melipat sendi lututnya mungkin lebih daripada 90 degree sebelum keluar daripada hospital. Jadi sudah bisa dilipat pada bisa begini ya jadinya. Tapi belum semua. Nah, ini mungkin pertanyaan saya selanjutnya itu mewakili orang-orang semua, dokter. Banyak yang karena lari terus terkilir, main badminton terkilir, bengkak, itu dipijat. Itu benarkah caranya atau itu salah? Kan semua orang Indonesia itu akan datang ke tukang urut, dokter. Tukang urut dulu baru ke dokter. Baru dokter. Bukan di Indonesia, di Malaysia pun. Di Malaysia juga. Nah, ini bagaimana, dokter, sebenarnya? Seelok-eloknya lah, sebab sewaktu kecederaan di peringkat awal, ya, anggota sendi itu masih sakit dan masih membengkak. Kalau di-applykan pressure dengan urutnya, berkemungkinan besar boleh menyebabkan bengkak itu menjadi lagi ketara. Jadi semakin bengkak. Betul. Bukan hanya pressure yang sangat, memang akan ditekan dengan sangat-sangat sampai saya pun pernah, dokter. Dulu ketika saya kecil-kecil, saya jatuh lari-lari main naik sepeda, dibawa sama ibu saya ke tukang urut. Di situ nangis memang karena sudah sakit, berdarah, ditekan-tekan lagi. Jadi itu sebaiknya jangan dilakukannya, dokter. Seeloknya itu kita gunakan rawatan yang saya cakap di RICE tu. Kita rest dan letak ais dan kita kompreskan sendi itu supaya mengurangkan bengkaknya. Jadi nggak boleh dipijat, ya, dokter? Jadi tidak boleh dipijat, diurut, itu tak boleh, ya, dokter? Di peringkat awal tidak dicadangkan. Malah makin bengkak mungkin, ya, semakin bengkak, ya, dokter? Ada kemungkinan besar menyebabkan bengkak itu menjadi lagi besar. Nah, ini yang sepertinya mitos, ya, bahwa salah paham. Jadi kalau mengalami bengkak, anak Anda lari-lari atau naik basikal gitu, sebaiknya dilakukan tadi tuh rice
ice, kompres sama di elevation. Diangkat ya dokter ya? Diangkat. Oke, diangkatnya seberapa lama dokter? Kalau dia contohnya kecederaan di pergelangan kaki ya, di ankle ya. Iya, biasanya di ankle tuh, di ankle kalau main gitu bola jadinya. futsal, selalunya kalau bila berbaring atau tidur di atas katil, letakkan satu atau dua bantal supaya kaki itu lebih tinggi. Oh, jadi letak di panggul sini dokter? Di hujung, di hujung. ditumit supaya kakinya tinggi, dengan gravity akan menolong mengurangkan bengkaknya. Oh, ini baru tahu dan saya rasa juga banyak yang baru tahu ya dok mengenai hal ini. Jadi jangan datang ke tukang urut, jangan datang ke tukang tulang. Ada dokter di Indonesia namanya tukang tulang. Padahal di tangannya pun tak ada MRI atau X-ray pun. Gimana dia bisa mengatakan tukang tulang ya? Kadang-kadang tukang tulang pun suruh pesakit ke hospital buat X-ray dulu. Dia baru lihat dari hasilnya itu. Nah, kemudian kalau di Malaysia yang saya lihat banyak juga itu chiropraktik, chiropractic. Itu bagaimana dokter? Chiropractor berbeza dari segi rawatan dengan fisioterapi. Chiropractor ni lebih kepada untuk spine alignment ya, dari segi tulang belakang, tulang belakang alignment dan tulang pinggul paha ya. Dia lebih kepada manipulation, maknanya untuk membetulkan alignment itu. Walaupun fizioterapi di hospital ataupun di pusat fizio pun ada juga melakukannya, dari segi rawatan fizioterapi ni lebih kepada kecederaan seperti kecederaan sukan, otot, sendi. Caranya berbeza. Oh, caranya berbeza. Tapi dari segi kedua-duanya boleh digunakan untuk kecederaan sukan ataupun kecederaan tulang belakang ya. Dua-duanya boleh diaplikasikan ya. Tapi mungkin untuk kecederaan yang ringan ya dok, karena kan tidak ada tempat pembedahan atau tidak ada MRI-nya seperti rumah sakit kan atau hospital itu lengkap semua peralatannya. Jadi kalau pasien mengalami sesuatu hal, tentu dokter tinggal mengarahkan pergi ke tingkat berapa, ke lantai berapa dengan semua alat-alatnya. Nah, kemudian juga dokter, yang banyak juga olahraga yang dilakukan oleh orang Indonesia, mungkin juga orang Malaysia juga banyak, yaitu badminton. Nah, badminton ini membuat tangan, leher, bahu itu semuanya jadi sakit setelah main badminton, padahal sudah pemanasan dokter. Itu apa penyebabnya? Dari segi kemungkinan buat badminton ni dipanggil overhead, pemainnya banyak melakukan smash overhead ya. Yang bolanya di atas ya dokter. Ya, pergerakan overhead dia boleh menyebabkan kecederaan di sendi bahu. Sekiranya mungkin nak kata warming up dia tidak cukup, ataupun trainingnya tidak, ataupun tekniknya dari segi teknik pemukulan, teknik smash yang tidak betul Memang tidak betul. Orang pemain biasa-biasa aja kalau atlet mungkin ya, tapi kalau pemain-pemain biasa kan apalagi tengah malam mainnya dari jam 12 sampai jam 2 itu kan padang badminton murah kalau di KL ini kan. Dia ada diskon after midnight itu katanya diskon. Jadi banyak bapak-bapak setelah itu pulang-pulang mengeluh pada istrinya. Istrinya cerita, tadi malam suami saya main badminton, sekarang tangan nggak bisa gerak. Betul. Nah, itu masalahnya ya dokter. Mungkin satu lagi kerap bermain tanpa rehat ya kan. Iya betul. Tanpa ada rehat yang cukup ya. Mungkin pertama kali main ada kecederaan sedikit, tapi keesokannya ataupun 2 hari kemudian terus bermain lagi, tidak menghiraukan sakitnya itu kan. Selalunya kalau katakanlah kita bermain hari ini dan selepas bermain terasa sakit, kalau kita rehat 1 hari 2 hari sakitnya berkurangan, boleh diteruskan. Tapi sekiranya kita rehat 1 hari 2 hari sakitnya sama saja, so disarankan kita jangan meneruskan permainan dan perlu diperiksa. Takut nanti kalau ada kecederaan contohnya koyak di sendi bahunya itu mungkin memerlukan pemeriksaan yang lanjut lah, seperti jadi harus datang ke dokter. Nah, kalau mau jumpa dengan dokter ini ada hari apa aja sih dokter Johan Ahmad di Rumah Sakit KPJ Damansara? Klinik saya hari Isnin hingga Jumaat. Isnin hingga Jumaat 9 sehingga pukul 4.30 petang dan hari Sabtu sehingga pukul 12.30 tengah hari. Nah, kalau misalnya mau datang ke jumpa dokter ini dia tidak tahu, kadang sakit itu pindah-pindah. Apakah dokter bisa menganalisa, oh ini kita periksa apanya dulu dok? Kadang sakit pindah bahu kiri, pindah bahu kanan gitu kan? Itu salah bantal. Salah bantal ada lagi di Malaysia, ada nggak ya itu mitos salah bantal? So, bangun tidur sakit leher, besok lagi pindah leher kiri
kiri, besoknya leher kanan gitu. Itu bagaimana ya, Dok? Ya, itu mungkin kita perlu mengambil sejarah history lah daripada pesakit. Kita akan biasanya berdasarkan sejarah soalan yang kita tanya dan pemeriksaan fizikal yang kita lakukan, kita boleh dapat katakan zoomkan area mana yang perlu kita concentrate untuk melakukan pemeriksaan lanjutlah seperti X-ray ataupun MRI. Nah itu boleh terlihat ya, Dok, bagian mana? Berapa lama dokter rawatannya? Kan yang umur-umur nih sudah 50 lebih itu kan pasti karena olahraga zaman-zaman dulunya salah, itu sekarang berpengaruhnya di sekitar bahu, leher, pinggang mungkin. Itu berapa lama, Dok, mengambil masanya untuk sembuh? Atau memang tak boleh sembuh? Hanya boleh kurangkan rasa sakit aja? Bergantung kepada kecederaan ya. Kebanyakannya boleh disembuh dengan seperti saya cakap, tidak semestinya memerlukan pembedahan. Kadang-kadang mungkin melalui suntikan ataupun melalui rawatan fisioterapi. Mohon maaf dokter, kita jumpa dengan pemanggil. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Iya, dengan Nisa. Di mana Nisa? Di Kuala Lumpur. Oke, Nisa, apa yang mau ditanyakan kepada Dokter Johan Ahmad nih? Apanya yang sakit sendinya? Silakan. Begini, apa sih contoh olahraga yang tepat dan aman saat work from home? Oke, kemudian udah itu aja. Udah itu aja. Oke, baik, terima kasih. Di email, kirim email sama phone-nya ya. Oke. Inbox. Terima kasih Nisa. Iya, sama-sama. Oke, itu tadi dari Nisa di KL ya. Mungkin dia sekarang masih bekerja dari rumah ya, dokter. Bukan work from home, work from bedroom kadang-kadang, Dok. Karena tak keluar kamar, tak kemana. Olahraga apa, dokter, yang aman dilakukan di saat kerja dari mungkin rumah dari ini? segi tempatnya, kawasannya agak terhad di dalam bilik. So seeloknya senaman yang mungkin sekiranya setengah-setengah orang ada treadmill machine, cycling machine, tapi tidak semua orang. Tidak semua ada, harganya lumayan mahal ya, dokter. Betul. Ya. So yang minimumnya mungkin pakai pakaian yang bersesuaian ya. Bukan kain plekat ke apa kan. Pakai sarung. Kena pakai baju sukan, Walaupun di rumah tetap harus baju olahraga. Baju sukan, dan seeloknya ada seperti yang macam dipanggil exercise mat ya. Yoga mat itu ya, dokter. Exercise mat ya, because kadang-kadang di rumahnya lantainya mungkin sama ada lantai marble ataupun lantai kayu, tapi permukaannya mungkin agak licin. So itu ada risiko sekiranya melakukan seperti senaman. Setengah orang buka di YouTube saja. Di YouTube dia just follow saja exercise di YouTube. Jadi buka di YouTube, yang di dalam YouTube ke kanan dia ke kanan, yang ke kiri dia ke kiri, begitu, Dok. Banyak exercise yang ada di YouTube yang boleh diikuti. Mungkin 30 minit, 40 minit exercise. Tapi kita perlu memastikan ada yoga mat itu supaya mengurangkan risiko. Itu wajib ya, dokter. Betul. Walaupun di rumahnya pakai karpet juga tidak boleh. Karpet pun bergantung juga, setengah itu masih boleh bergerak. Licin. Oke, jadi itulah gunanya memakai yoga mat untuk menghindari kita dari kecederaan. Betul. Walaupun di rumah juga tetap harus memakai baju itu sukan. Minimumnya. Oke, jadi ikuti saja olahraga-olahraga yang ada di YouTube gitu, Dok, ya. Betul, boleh. Aerobik di rumah, harus Zumba juga ya. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai nendang TV. Nendang meja pecah semua nanti. Kadang-kadang ada anak kecil lalu ataupun betul. ada kucingnya ketendang jadinya. Nah, kemudian mengenai vitamin, dokter. Vitamin tulang katanya boleh membuat tulang kita lebih kuat, terus mengurangi sakit sendi, terus mengurangi tulang rapuh. Itu benar nggak sih, Dok? Atau hanya marketing? Vitamin D, vitamin macam-macam lebih kompleks gitu, Dok. Dari segi vitaminnya memang di pasaran memang ada banyak jenis lah. Ada ratusan brand jenis, gitu. Untuk mengatakan sama ada ia boleh membantu atau tidak, boleh saya katakan dari segi kalau risikonya untuk mengambil, kebanyakannya tiada risiko. Tidak ada risiko untuk mengambil cuma dari segi benefitnya, ada yang mungkin mendapat benefit, ada yang mungkin tidak ada benefit langsung ya. So ini bukanlah kata yes or no, kan? Tapi boleh diambil. Tapi kemungkinan ada setengah pesakit mengambil tapi ada efeknya. Ada setengah pesakit mengambil mungkin seperti makan macam biasa aja, tak
tak ada improvement langsung ya. Saya rasanya sudah hampir habis banyak ringgit gitu ya dok, tapi rasanya saya nggak ada efek gitu di badan ya. Katanya boleh membuat tulang kita lebih kuat, tapi saya kalau jalan kadang lutut juga bunyi keletak gitu. Jadi kenapa bunyi itu dokter? Nah itu kenapa sih dokter kalau bunyi? Ya itu karena haus ya. Kemungkinan mungkin ada kecederaan dulu masa bersukan dahulu kan. Dulu saya memang lasak dong main badminton juga. Mungkin. Nah sekarang mungkin sudah bunyi-bunyi ya. Bunyi-bunyi. Harus jumpa dokter Johan ya. Mungkin takut jadinya. Nanti saya temenin biar nggak takut. Oke dokter, kita ke Ibu Risma sebentar nih dokter. Oke Bu Risma, apa nih? Ya, kali ini Bu Risma membawakan promosi apa nih untuk kita semuanya? Kebetulan masih dalam bulan kanker dunia. Kita ada paket OGDS, yaitu gastroskopi, kolonoskopi, dan nasopharynx cancer detection screening. Apa itu bahasanya ya? Saya nggak ngerti. Bacanya aja saya nggak ngerti nih. Untuk cek lambung, kolonoskopi untuk cek usus, nasopharynx untuk cek kanker hidung. Oke, kanker hidung. Enggak tuh. Oke. Hidung dan tenggorokan. Jadi masing-masing harganya 1.600 untuk OGDS, kolonoskopi 2.200. Dan kalau di combine jadi harganya 3.000 ringgit. Jadi untuk khusus untuk cek lambung dan usus. Kalau beli di combine ya. Di combine. Kalau normal harganya mungkin lebih dari itu, biasanya jadi sekitar 3.800 nih. Jadi 4.000. Kalau beli combo atau 2 in 1 gini jadi harganya didiskon 800 ringgit. Jadi lebih hemat 800. Jadi dengan 3.000 ringgit saja Anda bisa ngecek di kanker kolon ya, kanker usus. Terus kanker hidung. Betul, itu yang nasopharynx cancer detection. Nasopharynx cancer. Kalau yang gastroskopi lambung untuk cek lambung, mungkin ada ulcer atau sariawan. Kolonoskopi mungkin ada polip atau ada cancer juga, bisa cek cancer di situ. Untuk cek kanker usus. Ini di rumah sakit KPJ semuanya. Mostly di KPJ di KL, Johor, Penang, Sabah, Sarawak. Jadi semuanya ada. Semuanya ada. Di scan aja. Ini ada di situ ada QR boleh dipilih hospital KPJ terdekat. Ada di KPJ Damansara juga, di Jampang Putri, Tawakal, yang big hospitalnya, yang di KL ada, Johor ada, Penang tadi yang saya bilang, Sabah Sarawak ada. Jadi Anda silakan saja scan sekarang di layar handphone Anda atau juga iPad Anda, tablet Anda atau pakai apapun Anda menonton malam hari ini. QR code sudah ada, tinggal mau cek yang mana nih. Karena kalau pilih yang 3.000 ringgit ada diskon lagi 800 daripada beli satu gitu ya. Ini apa bisa bersamaan nih ngeceknya? Harus cek ke dokter dulu. Dia harus cek, dokternya akan tentukan apakah boleh berbarengan atau masing-masing satu, tergantung kebutuhannya. Memang harus konsultasi ke dokter dulu. Kemudian yang cancer hidung detection ini caranya bagaimana sih? Itu pun harus konsultasi dulu. Anda bagian harga saja ya. Untuk Anda yang berminat untuk ngecek yang namanya kesehatan itu menjaga memang lebih murah dibanding Anda mengobati ya. Kalau sakitnya sudah kena, sudah sakit kanker 3.000 nggak cukup. Tapi kalau untuk mendeteksi awal 3.000 itu tentu saja sangatlah murah dibandingkan kesehatan Anda, karena yang namanya kesehatan itu adalah mahal harganya. Kemudian juga kalau mau datang ke rumah sakit KPJ Damansara bisa ketemu dengan Dr. Johan Ahmad. Penjelasannya juga sangat enak gitu ya. Kita mengerti dengan bahasa-bahasa yang simple dokter. Nah kemudian dokter yang selanjutnya yang banyak ditanyakan juga mengenai katanya sekarang kita kalau di luar kena matahari kita dapat vitamin D, tulang lebih kuat. Itu jam berapa sih dokter? Karena banyak yang perdebatan. Katanya jam 8 hingga jam 9. Oh enggak, itu terlalu pagi. Ada yang mengatakan jam 10 sampai jam 11. Oh itu sudah terlalu siang. Sebenarnya jam berapa sih dok supaya kita bisa menyerap sinar matahari dengan baik ke tubuh kita gitu? In fact soalan ini agak susah. Karena ini sampai ada perdebatan netizen di internet loh dokter. Saya pun tak berapa pasti sebenarnya. Tapi itu sebenarnya ada efeknya dengan tulang kita tidak dok? Kalau kita kena sinaran matahari berbanding dengan kalau duduk di dalam rumah saja tidak keluar kan. Seeloknya lah mesti ada exposure jugalah pada sinaran matahari, tetapi jangan keterlaluan.
mungkin risikonya kalau di luar negara kalau keterlaluan exposure-nya kepada ultraviolet light ataupun matahari, ada setengah-setengah pesakit berisiko mendapat kanser kulit atau skin melanoma. Tapi berbanding dengan di kalangan populasi Asia, kalau kita bandingkan di Eropah ataupun di overseas di Eropah ataupun Caucasian risikonya lebih tinggi. Tetapi macam you cakap, saya pun tidak pasti Tapi ini benar tidak, Dok? Tulang kita bisa lebih kuat dengan kita mendapatkan sinar matahari secara langsung ke tubuh kita. Itu mungkin tak ada bukti itu yang mitos ya, dokter, betul, tak ada bukti yang kukuh lah. Jadi memang banyak dikatakan juga mitos-mitos dan hoax ini berkembang ya, Dok ya. Entah mengenai tulang, mengenai kulit, mengenai kesehatan semuanya. Seeloknya kalau untuk menguatkan tulang saya rasa lebih baik kita ada senaman yang regular. Senaman yang regular, rutin. Betul, senaman yang rutin itu lebih elok untuk menguatkan tulang, menguatkan kita punya otot-otot muscle mass kita. Saya rasa itu lebih elok, ya. Okey. Pertanyaan kita bacakan pertanyaan di kolom komentar dari mana ini? Saya belum scroll ke bawah nih. Yang atas nih ada Kusti Aminah Haji Asari. Kalau sehari step berjalan waktu bekerja 11K, adakah normal? Wow. 11.000? Singkat saja, dokter. Masih banyak pertanyaan di bawah. 11.000 tu okey. Banyak sekali ya. 11.000 step mungkin ya. 11.000 step mungkin ya, bukan kilo ya. Kalau kilo bisa sudah sampai Australia dong. 11.000 step tu okey. Still fine ya for everyday work ya. Okey. Kemudian ni ada perlu pastikan pemakaian kasutnya pun agak harus diperhatikan ya, kalau mungkin pakai kasut tumit tinggi mungkin agak strain jugalah untuk dimetomit kan. Nah, mengenai kasut, Dok, berapa sebenarnya bukan inci maksudnya berapa cm perempuan itu boleh pakai kasut dalam sehari-harinya, high heel. In fact supaya tidak berefek ke tulang-tulang. Tidak digalakkan lah sebenarnya tidak digalakkan. Tapi kan itu cantik dok. Nggak boleh kalau udah. Nggak boleh sebenarnya, dokter. Dalam kesehatan itu tidak boleh. Kalau setakat sekejap saja mungkin, tapi kalau macam berjalan 11.000 step itu mungkin tidak digalakkan. Ya. Kemudian kasut olahraga, berapa lama sebenarnya kita harus ganti, dokter? Apakah tunggu sampai depan belakangnya gamnya sudah habis atau ada periodnya sebenarnya? Ada berapa lama? Itu bergantung kepada penggunaannya. Kebiasaannya setengah-setengah orang mungkin yang selalu berlari tiap-tiap minggu, mungkin 2-3 hari sekali berlari, mungkin setiap 6 bulan atau setahun sekali sudah perlu ditukar. Tapi kalau macam seperti orang biasa macam kita tunggu hancur. Baik, ada yang nanya lagi nih, Cikang Zoro mau nanya, Dok, kalau untuk yang umur 50-an boleh nggak sih jogging? Katanya bahaya boleh ke lutut. tidak jogging, bahaya ke lutut tahun katanya. Baru 50, Dok. Masih bagi saya faktor usia tidak menghalang lah untuk berjogging. Cuma kita perlu tahu kita punya kapasiti. Mungkin kita tak boleh lah berjogging seperti kita umur 30-an. Tapi masih boleh berjogging. Masih boleh. Tapi pelan-pelan saja, betul. Gitu jangan kita terlalu push sangat. Macam anak muda gitu ya, Dok, lari sampai rumah pingsan. Betul. Ada satu lagi, baik Kak, Ahmad Fauzan. Izin nanya, Dok, setelah olahraga dan jadi sering kram, apakah itu berbahaya? Mungkin bagaimana menghindarinya, Dok? Kram ini lebih kepada otot ya, muscle-nya otot. Kalau macam dari segi rawatan selalu ada perdebatan sama ada kalau kita cedera sama perlu kita letak ais ataupun heat ataupun yang panas. Ice pack ataupun hot pack. Atau balsam. Betul. Saya dua-duanya ada di beg olahraga saya itu. Ini kebanyakannya orang confused tak pasti kalau cedera sama ada perlu diletak ice, cold pack ataupun hot pack. Kalau macam cedera sendinya bengkak, contohnya bengkak selepas main bola ke apa, seeloknya letak ice. Itu yang dingin kalau dingin. Tapi kalau macam orang yang kerap mengalami cramp muscle selalunya maknanya problemnya dah berterusan lama, chronic problem. Kalau chronic problem ni kita sarankan guna hot pack dengan hot pack.
kalau kita pergi fizio pun dia akan gunakan macam massage dan hot pack untuk mengurangkan spasm di muscle tu. Spasm itu apa, dokter? Ketegangan. Oh, ketegangan. Dan hot pack ni boleh membantu untuk melancarkan perjalanan darah ke arah otot-otot itu. Dia akan membuka salur darah supaya banyak lagi darah boleh pergi ke arah otot-otot yang tegang itu. Hot pack ini kalau misalnya ada yang beli di farmasi sendiri, itu bahaya tidak, Dok? Atau sebenarnya tidak ada fungsinya kalau tidak ke dokter? Kalau boleh juga digunakan, tapi disarankan jangan apply direct. Ya. Kadang-kadang kalau kita apply direct ke kulit. Ke kulit ya, boleh menyebabkan burn dekat kulitnya tu. Ya, jadi merah-merah gitu ya, dokter. Betul. Ya, itu agak bahaya. Lalu bagaimana cara menempelkannya? Kita tidak apply direct, mungkin ada satu lapik kain, ya. Lapik kain, dan disarankan jangan melebihi 20 minit sekali lah. Kalau paling lama pun setakat 20 minit. Berjam-jam itu tidak boleh, dokter. Ya. Sama juga dengan ais, dengan cold pack. Kalau aisnya pun kita jangan apply direct. Jadi harus pakai lapik kain lagi. Betul. Tapi yang dijual di banyakkan farmasi apa semua, kebanyakannya sudah ada sudah ada lapisan sendiri. So dari segi risiko untuk cederakan kulit itu agak rendah lah. Ya? Oke, jadi kalau misalnya Anda saat ini sering, kalau di Indonesia namanya itu koyo, dokter. Sering pakai koyo gitu, dengar kata-kata dokter ya, hot plaster gitu. Tidak boleh lebih dari 20 menit ya, dokter ya. Kadang-kadang ketiduran, Mbak. Iya, kadang-kadang kita sudah panas gitu di kaki atau di paha gitu, tertidur. Oke, baik. Penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Hakim. Bang Hakim di mana? Saya di Malaysia. Tahu di Malaysia. Di daerah mana nih, KL atau di mana? Di Gombak. Di Gombak. Silakan yang ingin ditanyakan nih ke Dokter Johan. Okey, Dr. Johan. Ya, saya. Assalamualaikum. Salam. Okey, pasien dokter ini bukan? Tak pasti. Ini kalau konsultasi di sini gratis jadinya. Silakan. Okey, apa pemanasan yang sesuai sebelum kita bersepeda, sebelum kita cycling? Okey. Dan juga masa kita nak cool down tu, berapa lama masa yang digalakkan lah? Okey. Encik Hakim, terima kasih. Terima kasih Bang Hakim. Bersepeda ni maksudnya berbasikal kan? Sekarang kan masih tren, dok. Betul, cycling ya. So cycling ni banyak pergerakan di sendi lutut, pergelangan kaki dan di sendi hipnya. Di sini ya, dok? Ya, pinggul, knee dan ankle-nya lah. Seeloknya kalau kita untuk warming up, kita perlu warm upkan kita punya otot di paha, otot hamstring, quadricep kita, dan juga otot-otot di kaki, calf muscle kita. Lakukan dipanggil stretching. Stretching seelok-eloknya lah, sekurang-kurangnya 10 minit ataupun 10 menit langsung sebelum. Tidak boleh terus kayuh gitu, dokter. Betul. Jangan terus bangun ambil basikal dan terus. Kita perlu buat stretching exercise, stretching. Dan selepas kita melakukan cycling mungkin sejam ke, kita pun perlu ada cool down, warming down maknanya cool down, pendinginan ya betul. Itu pun perlu dibuat stretchingnya juga. Kebiasaannya in fact stretching untuk cool down tu seeloknya lagi lama daripada warming up. Jadi harus lebih lama. Ternyata kita enggak ya. Kayaknya lebih salah ini berarti. Ada setengah tu mungkin selepas berjoging terus masuk kereta, start enjin kereta balik. Betul. Kan. Dengan baju basah-basah di badan, dengan badan masih panas gitu kan terus. Apalagi ada yang sambil merokok, dokter. Itu lebih bahaya lagi untuk jantung mungkin ya. Jadi cooling down atau pendinginan itu berapa lama, dokter? Kalau pemanasan 10 menit, 20 lah. Gitu. Waduh, jadi olahraganya berapa lama nih? Sambil minum es Milo deh. Setengah orang mungkin dia just concentrate warming up, tapi cooling down itu tak berapa sangat. Terus lepas exercise terus balik ya. Betul. Semua orang begitu, dok, termasuk saya. Saya juga lepas exercise itu salah ya. Salah. Jadi harus cooling down lebih lama dari warming up-nya. Ataupun kalau kita lari mungkin selepas kita berhenti mungkin kita jalan slow pace pelan-pelan gitu, untuk itu boleh ya, dokter ya? Untuk menurunkan kita punya heart rate. Heart rate kita. Iya, betul. Iya ya, jadi setelah ada dokter di sini jadi kita tuh terbuka
gitu. Terbuka wawasannya dan juga menambah ilmu pengetahuan kita tentang kesehatan diri kita sendiri. Apalagi kalau sudah sakit tulang, sakit sendi gitu kan, yang memang tulang kita tuh tidak bisa diganti ya dokter. Betul, ya. Tidak akan tumbuh lagi maksudnya. Diganti juga dengan besi ya dok. Itu kalau kita sudah sampai pasang implan, berapa lama sih dok? Apakah ada jangka masanya supaya diganti? Perlu diganti implannya kah? Diganti implannya kan ngeri banget dok. Implan pun ada jangka hayatnya. Ada jangkanya. Ya. Kalau dahulu implan-implan yang dahulu mungkin jangka hayatnya tidak berapa panjang. Ya. Tapi yang sekarang ni teknologi yang baru, mungkin jangka hayatnya lagi lebih panjang. Ya. Berapa lama tuh dok? Boleh menjangkaui faktor usia dari pesakit. usia si pesakit boleh 50 tahun gitu dok. Ya, jadi mahal pasti ya. Tapi mahal banget pasti ya. Itu berarti meninggal dikubur besi. sama besinya. Ya, biasanya besi akan mengikut ke kubur. Iya, benar. Ini mengerikan sekali loh. Tapi kalau yang sampai kakinya patah dokter, itu boleh sembuh dan seperti normal tak dok? Kan kita sering melihat ya di TV atau bahkan di depan kita juga tiba-tiba kita melihat kakinya tuh harusnya ke depan jadi ke belakang sini patah kan itu pasti dok. Itu apakah bisa sembuh dok seperti itu dok? Kebanyakannya boleh sembuh, kebanyakannya. Tapi kalau kecederaan atau patahnya berlaku di sendi, ya. Di sendi contohnya kalau patahnya contohnya, sini dokter. Kalau patahnya di sini ataupun di sini, lebih elok berbandingkan patahnya di sendi. Lebih elok. Lebih elok. Kalau boleh pilih ya. Kalau boleh pilih sembuhnya ya dok. Ya, sebab risiko untuk mendapat artritis sekiranya patahnya melibatkan sendi lagi tinggi berbanding dengan patah melibatkan jauh daripada sendi. Justru lebih bahaya dekat sendi ya. Risiko untuk mendapat artritis bila umurnya faktornya bila usia dah meningkat ya. Berbanding dengan kalau patahnya di atas ataupun di bawah sendi. Tapi emang kebiasaannya kalau biasanya yang kita rasakan atau alami atau kita lihat kan pasti di sendi dok. Betul. Di tengah-tengah sini tuh biasanya accident dok. Kalau yang di sini accident bukan karena olahraga. Ika kan dulu pernah accident ya? Saya pernah accident. Terus ceritanya? Cedera juga di kaki sebelah kiri, bengkak. Terus saya pakai ini cooling pad itu dok. Terus kempis. Tapi tidak tahu ya sekarang itu kira-kira kan kita biasanya malas lah mau ke dokter gitu. Diobati sendiri aja, pergi ke farmasi beli obat-obat gitu. Penahan sakit. Terus yang lain-lain lah gitu sembuh sendiri. Itu ada resikonya tidak dokter? Mungkin kecederaan awalnya tidak berapa serius lah. Kalau kecederaannya serius 10 tahun akan datang mungkin akan berasa lutut tu tidak berapa stabil ataupun rasa tidak kuat. Maknanya masa kecederaan awal tu serius juga, mungkin melibatkan ligamen ataupun tisu-tisu di dalam lutut itu kan? Tapi kalau selepas kecederaan itu boleh berfungsi dengan normal, berkemungkinan mungkin kecederaan itu tidak berapa serius. Alhamdulillah, artinya sudah normal ya? Sudah normal. Yakin? Yakin ya? Sih. Mau ketemu dokter Johan? Takut. Terus kalau misalnya ada bengkak sampai sekarang belum hilang, itu kenapa ya dok? Kayak kalau ditekan-tekan seperti ada airnya gitu dokter? Berkemungkinan ada nanah itu dok? Tidak semestinya nanah. Itu kalau ada jangkitan, kalau ada maknanya ada luka di sekeliling sendi itu, boleh menyebabkan kuman daripada luar boleh masuk, itu boleh menyebabkan sendi itu bengkak dan ada nanah. Tapi sekiranya sekiranya tidak ada luka ataupun tidak ada risiko untuk mendapat jangkitan, kebanyakan sendi yang bengkak itu lebih kepada artritis lah. Maknanya tulang tu sudah bergeser ataupun ada radang di sendinya menyebabkan bengkak tu sendinya. Kalau di Indonesia itu ada tulang patah yang ini kembali lagi ke mitos itu dokter. Banyak bukan dokter tulang sih, tukang tulang di Indonesia yang membungkus kaki pasiennya itu dengan pakai kayu dokter. Ada yang pakai bambu terus diputar-putar dengan kain gitu. Itu bagaimana sih dokter? Itu mungkin rawatan tradisional dok. Tapi prinsipnya sama. Kalau dengan rawatan moden pun ya. Kalau di rawatan moden tentunya tulang yang patah yang tidak berapa serius, biasanya kita akan letak seperti
spleen atau simen. iya, Disimenkan betul. supaya tulang itu tidak bergerak. Ini mungkin rawatan bila contohnya contoh pergi berkemah ke di dalam hutan, tidak ada peralatan yang itu sementara artinya. Mungkin terkilir atau apa. Mungkin. Dari segi prinsipnya sama. Prinsipnya sama untuk tapi supaya mengurangkan pergerakan, ya. Tapi mungkin selepas itu mungkin kena pergi periksa di hospital dan dipasangkan dibuat X-ray dan dipasangkan simennya khasnya untuk merawat tulang yang patah itulah. Kalau warga negara Indonesia di Malaysia ini banyak yang bekerja juga tuh jatuh dari tempat kerja kadang dok, kakinya patah. Terus saya melihat itu ada seperti besi ditancapkan di kaki. Itu kenapa ya dok ya? Di mana ada besi yang terkeluar. Iya, ada yang besi keluar dari bawah dan dari atas. Saya melihatnya saja takut dok, apalagi itu, dia yang merasakan. Itu untuk salah satu kaedah rawatan tulang yang patah. Kebiasaannya di mana tulang yang patah tu ada luka yang besar. Contohnya luka yang besar, dari segi risiko untuk meletak besi di dalam, risiko jangkitan kuman itu tinggi. Itulah kebiasaannya rawatan, kadang-kadang rawatan sementara. Diletak besi supaya tulang itu stabil, tidak lari. Dan sekiranya tulangnya tidak lari, lari kemana? Tidak bergerak. Tidak bergerak. Oke. Dan bila lukanya sudah elok, sudah baik, sembuh, dan berkemungkinan yang besi itu dicabut dan diletakkan besi di dalam, untuk merawat tulang yang patah. Sakitnya seperti apa itu dok ya? Ada pertanyaan lagi dokter. Saya belum melihat nih. Apa nih? Dari Citra, kalau badan agak berisi, mungkin agak oversize, apakah bahaya untuk melakukan skipping? Apakah bahaya untuk join lutut katanya? Kalau badan yang agak berisi orang, tapi dia mau buat skipping. Apakah bahaya untuk lututnya? Lompat-lompat ya. Skipping ni banyak movement yang lompat dan ada impact dekat sendi lututnya, ya. Bukan di telapak kaki malah. Telapak kaki tak, lebih kepada sendi lutut, sendi lutut. So sekiranya seorang yang macam overweight contohnya, contohnya berkemungkinan kalau dilakukan skipping yang agak keterlaluan, macam berterusan, boleh menyebabkan seperti saya kata, boleh mencederakan sendi lututnya. So dari segi senaman mungkin perlu memilih senaman yang mengurangkan impact di sendi lutut, ya. Oke. Jadi kurangin dulu kali berat badannya. Mungkin ada senaman lain yang boleh digunakan. Yoga boleh tuh. Untuk berarti mengurangkan berat badan. Disarankan ya, tidak dokter? Disarankan yang overweight untuk skipping. Nah terus mengenai naik tangga dan turun tangga, itu katanya beban di lutut itu lebih bahaya ketika turun tangga. Itu betul tidak dok? Ya, betul. Oh jadi itu fakta ya dokter ya? Karena apa dok? Karena setiap kali kita turun tangga, tempurung lutut akan mengambil impactnya di tulang paha sebegini. So kebarangkalian untuk tulang lutut, tempurung lutut tu bergesil, lebih tinggi, berbanding dengan naik tangga. Padahal kan naik kayaknya kita lebih ngos-ngosan, lebih nafasnya lebih susah, lebih penat gitu. Betul. Ternyata itu tidak berbahaya ya dok? Lebih berbahaya ketika kita turun tangga. Oke. Kadang kalau rumah ini mati lampu kan dok gitu, elektriknya mati, lift juga mati kan. Jadi kita terpaksa lah turun sampai bawah. Kalau jiran saya dari lantai 20, kesian dok, sampai bawah dia. Ternyata itu bahaya ya dok ya. Tapi kalau orang yang fit, yang normal fit, orang yang normal fit berkemungkinan tidak ada masalah naik turun tangga. Tapi cuma orang-orang tua, risiko untuk turun tangga mendapat sakit di lutut agak tinggi. Oke, baik dokter. Sepertinya kita ini tidak terasa nih. Ini rasanya kita terlalu banyak mengambil masanya dokter nih malam minggu ini yang harusnya berkumpul dengan keluarga. Ini weekend tapi harus datang ke sini untuk memberikan informasi kepada kita semua. Terima kasih banyak dokter Johan Ahmad atas segala informasi dan ilmu yang dokter berikan kepada kami semua nih. Jadi kalau untuk pendengar semua yang mau ketemu dengan dokter Johan Ahmad bisa datang ke Rumah Sakit KPJ Damansara setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan ada Sabtu. Oh, Sabtu juga ada ya. Oke, buat yang malam hari ini sudah menelpon kita dan juga mungkin karena hadiahnya juga masih ada, bisa kita berikan kepada para yang memberikan komentar, pertanyaan melalui kolom komentar ya. Silahkan di inbox, email dan nomor telepon Anda ke FB Rasa Radio. Anda
berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan percuma dari Rumah Sakit KPJ Damansara. Oke. Senilai Rp90 itu. Rp90 masing-masingnya. Dan juga informasi untuk Anda yang minggu lalu juga mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit KPJ tapi belum mendapatkan hadiahnya, bisa menghubungi kami kembali ya. Dan hadiahnya akan langsung diberikan kepada Anda. Anda bisa melakukan cek kesehatan gratis. Baik, terima kasih banyak sekali ya Dokter Johan ya. Sama-sama. Terima kasih sekali, ribuan terima kasih karena dokter sudah mau hadir ke acara kita malam hari ini. Dan Ibu Risma juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda semua para pemirsa FB Rasa Radio Kuala Lumpur dan juga di YouTube Ika Wulandari Channel. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat bermalam minggu. Bye. Bye.